Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1041. Jika pihak lain menggunakan beberapa trik kecil, Li Dong tidak akan peduli. Namun, Li Dong tidak bisa acuh tak acuh ketika pihak lain bahkan bisa melakukan hal-hal seperti orang mati untuk mendiskreditkan citra pengobatan Tiongkok. Oleh karena itu, Li Dong memutuskan untuk memberi pelajaran kepada pihak lain. Bahkan jika pihak lain adalah dokter hantu. Mendengar kata-kata Li Dong, Tang Yu tiba-tiba tampak bersemangat. Tendang aula. Apa hal yang menarik ini? Jadi Tang Yu untuk sementara menutup aula medis, dan di bawah kepemimpinan Li Dong, langsung pergi ke apa yang disebut aula medis Xuanhu. Murid perempuan Tang Liren, serta beberapa dokter dan pasien yang tidak pergi, juga ikut bersamanya. 10 menit kemudian, Li Dong dan yang lainnya tiba. Tidak banyak pasien di aula medis Xuanhu. Melihat Li Dong dan yang lainnya muncul dengan agresif, para pasien segera ketakutan dan menghindar kemana-mana. Seluruh aula kosong. Seorang dokter paruh baya dengan gaun panjang memelototi Li Dong dan yang lainnya, dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke sini untuk membuat masalah?" Seorang dokter muda juga melotot marah, "Apakah ini tempat di mana kamu berlari liar? Keluar! Keluar, beri kamu 30 detik, dan segera menghilang dari kami. Atau aku akan memanggil polisi." Petik 2. Seorang staf medis wanita juga mengangkat alisnya dan berteriak dengan tajam. Li Dong berkata dengan tenang, "Berhenti bicara omong kosong, biarkan Zhou Xing segera keluar dan katakan padanya aku di sini untuk menendang Jim." Petik 2. Yu Xuanhu Medical Hall tersandung ke Magical Medical Hall kami 3 kali dan lagi. Kali ini, kami datang untuk meminta keadilan. Petik 2. Tang Yu mencibir. Menendang aula. Dokter paruh baya memandang Li Dong dengan jijik. "Hanya kamu, anak laki-laki berbulu, apa yang kamu gunakan untuk mengkritik pusat medis Xuanhu kami? Dan kamu, Tang Yu, jika kamu ingin bermain di gym, kamu masih belum memiliki kualifikasi. Hampir sama jika kamu mengundang kakekmu." Petik 2. Kamu adalah pasien ejakulasi dini, kamu malu berbicara di sini. Li Dong mencibir. "Brengsek, apa yang kamu bicarakan? Penderita ejakulasi dini apa?" Wajah dokter paruh baya itu berubah dan kata-katanya menjadi tidak jelas. "Kamu meludah, percaya atau tidak, aku menuntutmu karena fitnah." Meskipun mulutnya kaku, semua orang tahu bahwa orang ini panik dan jelas ditikam kesakitan oleh Li Dong. Bab 1042. Apakah saya berbicara omong kosong? Anda tahu itu di dalam hati Anda. Petik 2. Li Dong berkata ringan, "Saya juga tahu bahwa Anda seharusnya mengonsumsi banyak suplemen di area itu, tetapi itu tidak meredakan gejala Anda, dan itu juga membuat Anda terlalu mudah tersinggung." Petik 2. Anda baru saja kehilangan nafsu makan, perut kembung, mual, muntah, keengganan berminyak, kelelahan, tahukah Anda mengapa? Mengapa? Dokter paruh baya itu tertegun dan bertanya tanpa sadar. Tidak mungkin. Kata-kata Li Dong ini mengungkapkan semua gejalanya. Anda tahu, pihak lain tidak mendiagnosis dan mengobati denyut nadinya. Itu hanya sekilas untuk melihat kondisi ini di tubuhnya. Metode ini mengerikan. Karena kamu menderita hepatitis B dan 3 yang besar, kata Li Dong ringan. Mendengar ini, dokter paruh baya itu tercengang. Pasien yang dirawatnya bahkan lebih terkejut. Anda tahu, 3 yang besar adalah penyakit hati yang bisa menular. Dokter paruh baya itu berkeringat deras, menunjuk ke Li Dong tanpa berkata-kata, Kamu tidak berbicara omong kosong, percaya atau tidak, aku akan segera memberitahu semua orang bahwa kamu menderita hepatitis B, dan kamu tidak akan menjadi dokter di masa depan." Petik 2. Li Dong memotongnya. "Brengsek,
Kamu berani mengancam guruku seperti ini, kamu terlalu tak tahu malu. Petik 2. Dokter muda itu sangat marah. Apakah Anda masih memiliki etika kedokteran? Etika medis. Li Dong terkekeh. Hanya kamu, apakah kamu malu berbicara denganku tentang etika kedokteran? Pasien di depan Anda hanya menderita api basah dan memiliki dahak di mulutnya. Petik 2. Li Dong berkata ringan, gejala ini bisa disembuhkan hanya dengan menambahkan irisan almond, fritilari, poria, platycodon, dan jahe. Petik 2. Namun, Anda telah meresepkan suplemen seperti lili, ganoderma, dan ginseng Amerika. Petik 2. Awalnya, 30 yuan bisa menyembuhkan penyakit, tetapi Anda harus menghabiskan ribuan dolar. Apakah Anda memberitahu saya tentang etika kedokteran? Li Dong tanpa basa-basi mengungkapkan semua ini. Tamparan wajah. Ini adalah tamparan wajah telanjang. Pasien yang batuk dengan resep itu tampak luar biasa. Dokter Liu, apa yang dia katakan tadi benar. Wajah dokter muda itu berubah drastis. Tidak, dia berbicara omong kosong, dia tidak tahu bagaimana berpura-pura mengerti. Petik 2. Li Dong agresif, jika Anda tidak ingin minum obat, akupuntur dapat dengan mudah menyelesaikannya, dan itu akan melakukannya sekali. Petik 2. Saat dia berkata, dia memandang pasien itu, Tuan, apakah Anda berani memberi saya suntikan? Anda dijamin akan segera sembuh. Petik 2. Bab 1043. Paman memandang Li Dong dan merasakan kepercayaan diri Li Dong. Dia mengangguk, apakah ada sesuatu yang tidak berani kamu lakukan? Ayo. Tang Yu, beri aku jarum perak. Petik 2. Li Dong tersenyum dan mengulurkan tangannya. Tang Yu di samping menyerahkan jarum perak yang sudah disiapkan kepada Li Dong sejak lama. Karena dia di sini untuk bermain di gym, Tang Yu secara alami akan melakukan persiapan ini sebelumnya. Cukup, kibaskan. Setelah Li Dong mendisinfeksi jarum perak, dia menusuk beberapa jarum di tubuh pamannya dengan sangat terampil. Dia memutar jarum perak, dan setelah beberapa saat, dia mengambil kembali jarum perak dan menyerahkannya kepada Tang Yu. Baiklah, Li Dong tersenyum. Itu saja, kenapa aku tidak merasa sama sekali? Paman tidak berani percaya diri, dan kemudian dia merasakannya sebentar, dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Oh, saya benar-benar tidak batuk lagi, dan tenggorokan saya tidak gatal lagi. Petik 2. Fantastis, ini luar biasa. Petik 2. Pamannya mengacungkan jempol pada Li Dong, dokter, Anda benar-benar luar biasa. Petik 2. Batuk ini bukanlah penyakit yang serius, tapi bagi sang paman sangat menyiksa. Karena tenggorokannya selalu gatal, dia tidak bisa berhenti batuk, yang sangat tidak nyaman. Dia disembuhkan sekaligus, membuatnya merasa bahwa seluruh dunia bersinar terang. Dokter, ini adalah biaya konsultasi, ini semua uang dalam diriku. Petik 2. Pamannya mengeluarkan uang yang dimilikinya, dan menyerahkannya kepada Li Dong lebih dari $100, dibandingkan dengan ribuan dolar, beberapa ratus dolar ini bukanlah apa-apa. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya dan mengambil 20 yuan darinya. Biaya diagnosis dan perawatan tidak perlu terlalu tinggi. Saya hanya memberi Anda beberapa suntikan. 20 yuan sudah cukup. Petik 2. Kamu adalah dokter yang benar-benar baik. Petik 2. Setelah paman selesai berbicara, dia mengingat sesuatu, mengklik langsung, dan merobek resep aula medis Xuanhu. Tempatmu hanyalah tempat untuk menipu uang. Aku tidak akan pernah datang lagi. Petik 2. Kemudian, pamannya mengucapkan terima kasih kepada Li Dong beberapa patah kata lagi dan pergi. Ada rasa sakit yang membara di wajah dokter muda itu. Terlalu tidak nyaman untuk ditampar di depan begitu banyak orang. Bajingan, kamu membuat masalah lagi, percaya atau tidak, aku akan memanggil polisi sekarang. Melihat bahwa semua pasien di pusat medis Xuanhu akan pergi, staf medis wanita tidak dapat menahan diri lagi dan berteriak pelan. Cepat dan pergi dariku. Jangan terlalu cepat marah.
Li Dong saling memandang dan tersenyum. Jika saya tidak salah, Anda baru-baru ini cemas dan mudah tersinggung, kurang nafsu makan, dan sering tanpa sadar linglung, kan? Bab 1044. Apalagi di tengah malam, kamu akan tiba-tiba terbangun tanpa alasan, merasa hampa dan kesepian, dan takut kedinginan. Petik 2. Dan, ketika hujan, kamu merasa lebih lelah, dan kamu merasa dingin di tangan dan kakimu, kan? Bagaimana Anda tahu? Dokter wanita di pusat medis Suanhu memandang Li Dong dengan kaget. Gejala ini sudah berlangsung selama beberapa waktu. Namun, dia tidak pernah menyebutkannya kepada siapapun, dia juga tidak menganggapnya serius. Tanpa diduga, Li Dong langsung menyadarinya. Kemudian, dia tampak meremehkan lagi. Ada apa? Banyak anak muda yang mengalami gejala ini, hanya karena terlalu banyak tekanan pekerjaan. Petik 2. Kamu salah, kamu bukan karena tekanan pekerjaan. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya, kamu memiliki kelainan endokrin. Resepmu sangat sederhana. Kamu hanya perlu mencari pacar sesegera mungkin. Petik 2. Jika tidak, Anda akan menjadi semakin mudah tersinggung, dan Anda akan kehilangan kesabaran dan bersikap kasar terhadap pasien. Petik 2. Kamu tidak perlu terburu-buru untuk menyangkalnya. Bekas cincin yang kamu lepas dari jari manismu dan lubang di bagian belakang stokingmu menunjukkan bahwa kamu sudah lama tidak berhubungan dengan lawan jenis. Petik 2. Mendengar ini, semua orang di sekitar tidak bisa menahan tawa. Beberapa pasien mengangguk diam-diam. Diagnosa Li Dong benar sekali. Dokter wanita itu memang sangat pemarah dan tidak ramah barusan. Dokter wanita itu sangat malu, kamu bajingan. Tapi Li Dong mengabaikannya, dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan Tang Yu berdiri dan berteriak keras. Zhou Xing, keluar. Sebuah gunung tidak bisa mentolerir dua harimau. Hari ini, kamu akan tinggal di aula medis Suanho, atau kita akan tinggal di aula medis ilahi. Bajingan, karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhimu. Petik 2. Pada saat ini, sebuah suara datang dari lantai 2 aula medis Suanho, dan kemudian sesosok berjalan keluar dari tangga. Wajahnya muram dan matanya galak, itu adalah Zhou Xing dari dokter hantu. Zhou Xing, kamu akhirnya bisa menyerah. Petik 2. Tang Yu menatap pihak lain, kamu telah berulang kali menggunakan Yin Zhao untuk berurusan dengan aula dokter jenius kita. Hari ini, kita harus meminta keadilan. Levelmu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu di depanku. Petik 2. Zhou Xing mencibir, matanya tertuju pada Li Dong. Jika saya ingat dengan benar, nama Anda Li Dong, kan? Bagaimana? Apakah Anda setuju dengan saran yang kami buat di awal? Kekuatan dokter hantu kami tidak dapat dibayangkan sama sekali oleh Anda dokter kecil. Anda benar-benar kewalahan. Anda juga ingin mendirikan lembaga pelatihan pengobatan Tiongkok. Saya pikir Anda hanya berbicara tentang mimpi. Petik 2. Saya menyarankan Anda untuk patuh menyetujuinya. Jika tidak, ketika ayah saya benar-benar memerintahkan, percaya atau tidak itu akan membuat Anda tidak dapat berbaur dalam profesi TCM. Mendengarkan kata-kata pihak lain, wajah Li Dong tanpa ekspresi. Tapi rasa dingin di matanya diam-diam semakin dalam. Bab 1045. Dokter hantu ini benar-benar berlebihan. Zhou Hua sebelumnya, kesan Li Dong tentang dia tidak terlalu buruk, setidaknya, sikap pihak lain masih ada. Tapi karakter Zhou Xing ini hampir seperti sampah. Jika orang seperti ini tidak ditangani, pasti akan menjadi bom waktu bagi industri pengobatan Tiongkok di masa depan. Saya mendengar bahwa dokter hantu Anda sangat baik, tetapi hari ini saya ingin melihatnya. Petik 2. Li Dong berkata ringan, panggil orang tuamu keluar. Hari ini, aku di sini untuk menendang Jim. Petik 2. Bajingan. Ekspresi Zhou Xing berubah suram, tendang aula. Terserah kamu. Kenapa? Tidak berani. Wajah Li Dong tetap tenang dan tenang. Kenapa kamu tidak berani? Zhou Xing mencibir,
Saya tidak membutuhkan tetua kami dari dokter hantu untuk mengambil tindakan. Saya bisa mengalahkan Anda sendiri. Petik 2. Tetapi, dengan mengatakan itu, dia memikirkan satu hal, hehehe tersenyum. Tidak ada artinya melawan dokter seperti ini, bagaimana kalau kita bertaruh? Apa yang kamu pertaruhkan? Li Dong bertanya. Anda memenangkan saya, klinik medis ini akan memberikannya kepada Anda. Petik 2. Wajah Zhou Xing tenggelam, dan jika aku memenangkanmu, kamu akan keluar dari Kyoto, dan kamu akan meninggalkan pendirian lembaga pelatihan pengobatan Tiongkok itu. Petik 2. Zhou Xing sangat marah dengan pendirian lembaga pelatihan pengobatan Tiongkok oleh Li Dong. Secara khusus, dia pergi dengan Zhou Hua hari itu dan meminta Li Dong untuk menyerah, tetapi pada saat itu Li Dong tidak menunjukkan wajah apapun dan membuatnya marah selama beberapa hari. Menurut pendapatnya, dokter hantu mereka berinisiatif untuk menemukan pintu, yaitu memberi mereka wajah. Dokter hantu adalah sekolah pengobatan Tiongkok yang paling kuat. Semua dokter pengobatan Tiongkok harus mengikuti perintah mereka. Kemunculan Li Dong membuat mereka merasa terancam. Ancaman ini harus dipadamkan sejak awal. Sekarang, kesempatan telah datang. Oke, saya setuju. Saran Anda adalah apa yang saya inginkan. Petik 2. Li Dong mengangguk, ayo, aku akan membiarkanmu memilih cara bertarung. Petik 2. Ketika mereka mengatakan ingin berjuang untuk dokter, kerumunan di sekitarnya mulai mendidih. Melihat kegembiraan, orang-orang yang lewat tidak bisa membantu tetapi mengelilingi diri mereka sendiri. Resep biasa, akupuntur, dan menyelamatkan orang terlalu umum, terlalu rutin, dan membosankan. Petik 2. Bab 1046. Ketika Zhou Xing melihat Li Dong setuju, dia sangat gembira dan berkata dengan tergesa-gesa, baiklah, mari kita perangi narkoba. Kebetulan saya punya 2 tikus percobaan di sini. Mari kita pilih masing-masing satu, lalu berikan obat di tempat untuk penawarnya. Petik 2. Kamu dan aku masing-masing membuat sepasang racun dan memberikannya kepada tikus masing-masing. Begitu ada yang bisa menyelamatkan tikusnya sendiri, maka siapapun yang menang. Petik 2. Jika keduanya bisa menyelesaikan satu sama lain, bagaimana dengan resep kedua? Setelah selesai berbicara, dia menatap Li Dong dengan provokatif, dan memintanya untuk mengeluarkan 2 kandang kecil dengan 2 tikus putih di dalamnya. Zhou Xing mengangkat dagunya, seolah-olah dia sedang memegang tiket kemenangan. Alasan mengapa dia mengusulkan memerangi narkoba bukanlah iseng. Untuk Li Dong, Zhou Xing telah menyelidiki. Dengan kemampuan dokter hantu, tidak sulit untuk mengetahui apa yang terjadi pada pertemuan pertukaran kuliah forum TCM. Karena itu, dia tahu bahwa Li Dong sedang mengandung Tai Shenzhen. Dengan cara ini, keterampilan medis Li Dong harus berlipat ganda. Namun, dia tidak percaya bahwa Li Dong masih tahu racun. Dokter hantu itu tidak hanya pandai dalam pengobatan, tetapi juga pandai dalam meracuni. Justru pada titik inilah dia memikirkan dan membuat permintaan ini. Mendengar ini, ekspresi Tang Yu berubah. Tuan Li, tidak pernah, dokter hantu ini adalah ahli racun. Petik 2. Dokter wanita itu tiba-tiba menjadi bangga. Kenapa? Itu tidak membuatku konyol. Aku takut sebelum memulai. Itu benar, saya berani datang dan menendang paviliun, jadi saya tidak berani hanya menggambar di jalan. Kembalilah, jangan malu di sini. Petik 2. Para dokter di aula medis Xuanhu berteriak. Takut. Li Dong tersenyum lembut. Dalam hidupku, Li, aku tidak pernah tahu bagaimana menulis kata ini. Jadi, apa gunanya bereksperimen dengan tikus putih? Itu terlalu membosankan. Mengapa kita tidak bermain sedikit seru dan belajar darinya? Senong. Baik kau, kan? Kamu dan aku masing-masing menyiapkan sepasang racun dan menukarnya untuk dimakan. Siapapun yang bisa menafsirkannya akan menang. Petik 2. Dia memandang Zhou Xing dan tersenyum sedikit. Yah, bisakah kamu berani bertarung? Apa? Wajah Zhou Xing berubah. Coba sendiri obatnya.
Bukankah ini gila? Ya, bagaimana jika kamu memakan seseorang sampai mati? Perbuatan baik para penonton langsung mendidih, dan mereka mencoba racunnya secara pribadi, yang cukup mengejutkan. Namun, semua orang tidak melangkah maju untuk menghentikan mereka, tetapi mereka mengeluarkan ponsel mereka satu demi satu untuk melihat apakah video itu bisa menjadi berita utama. Tang Yu tanpa sadar berteriak, "Tuan Li." Li Dong melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar dia merasa lega, lalu menatap Zhou Xing, "Beri aku kata yang bagus, beranikah kamu menantang?" Zhou Xing dan yang lainnya tampak sangat malu. Meskipun Zhou Xing sangat yakin, dia masih sedikit ragu ketika menyangkut keselamatan hidupnya. Bab 1047. Li Dong menambahkan, "Jika kamu takut mati, maka tambahkan prasyarat untuk tidak menyakiti hidupmu." Petik 2. Orang yang menyebarkan racun juga menginginkan penawarnya pada saat yang sama. Begitu pihak lain menyerah, dia akan segera mendetoksifikasi pihak lain. Bagaimana? Li Dong tersenyum dan berkata, "Jadi kamu bisa yakin, bukan?" Saya harus mengatakan bahwa kata-katanya memberi Zhou Xing kepastian. Tidak ada lagi kekhawatiran di hati saya. Oke, kalau begitu bertarung. Zhou Xing menamparkan meja, dan berkata dengan suara yang dalam, "Hari ini, kami akan menyiapkan racun di depan semua orang. Anda dan saya akan menjadi pemenangnya. Saya akan meyakinkan Anda untuk kalah. Lembaga pelatihan TCM, Anda tidak memiliki kesempatan." Petik 2. Setelah itu, dia berhenti berbicara omong kosong dan mengundang Li Dong ke konter dan menunjuk ke deretan besar lemari. "Ada lebih dari 300 jenis herbal konvensional di sini, Anda bisa membiarkannya datang." Petik 2. Suaranya sangat dingin, "Jika tidak ada cara untuk memulai, saya dapat memberi Anda setengah jam untuk membiasakan diri, dan bahkan membantu Anda dengan apoteker." Petik 2. Li Dong melambaikan tangannya, "Tidak perlu, tamu terserah Anda bisa datang dulu." Petik 2. Hah, naif. Petik 2. Zhou Xing mendengus dingin, "Aku akan menembak dulu, kamu bahkan tidak punya kesempatan." Petik 2. Yah, karena kamu berinisiatif untuk mengemis kalah, maka kamu akan terpenuhi. Petik 2. Setelah berbicara, dia mulai melakukannya. Saya melihat Zhou Xing mulai berkeliaran di antara berbagai lemari obat. Di lemari ini, nama-nama obat ditandai, dan ada lebih dari selusin meja rendah di bagian depan dan belakang dengan bahan obat kering. Semua orang memperhatikan kata cepat dalam persiapan racun dan detoksifikasi. Karena itu, tidak perlu direbus dengan api sama sekali, asalkan bahan obatnya langsung dihaluskan, lalu dituangkan ke dalam air hangat, semangkuk racun sudah bisa disiapkan. Adapun detoksifikasi, hal yang sama berlaku. Melakukannya tidak hanya cepat, tetapi juga menekan sifat obat dan tidak akan melukai kehidupan orang. Zhou Xing melirik Li Dong, lalu dengan cepat mengeluarkan selusin jenis bahan obat dari lemari obat. Kemudian dia memunggungi Li Dong dan mulai mencocokkan. Para dokter di pusat medis Xuanhu juga bisa datang dan dengan sengaja menghalangi penglihatan Li Dong, mencegahnya melihat bahan obat apa yang digunakan Zhou Xing. Dalam hal ini, Li Dong hanya tersenyum tipis, dan bahkan tidak melihatnya. Dalam waktu sekitar 10 menit, Zhou Xing menyiapkan semangkuk obat bubuk, yang disiram dengan air hangat. Dia dengan bangga mengambil mangkuk di depan Li Dong, "Ayo. Patah hati, Datura, Pinelia, Bianyemei." Li Dong hanya menciumnya, dan segera mengucapkan nama beberapa bahan obat. "Zhou Xing, kamu benar-benar kejam dalam meresepkan obat." Petik 2. Apa? Semua orang yang hadir terkejut, dia hanya menciumnya dengan santai, bisakah dia mencium bahan obat di dalamnya? Apakah itu tidak mungkin? Hidung ini lebih sensitif daripada hidung anjing. Petik 2. Bab 1048. Jangan dengarkan omong kosongnya, jika dia benar, aku akan siaran langsung dan makan kotoran. Petik 2. Ya, dia pasti berbicara omong kosong, mencoba menakut-nakuti orang. Ini adalah taktik psikologis.
Petik 2. Beberapa dokter di pusat medis Suanhu curiga, percaya bahwa Li Dong berbicara omong kosong. Ini, bagaimana ini mungkin? Namun, wajah Zhou Xing pucat, tangannya gemetar, dan dia menatap Li Dong dengan tidak percaya. Bagaimana kamu menciumnya? Dia telah tenggelam dalam racun selama lebih dari 10 tahun. Di sekolah dokter hantu, penelitiannya tentang racun hanya dapat dibandingkan dengan para tetua dalam keluarga. Bahkan dia tidak bisa mencium bau bahan obat di dalamnya, tapi Li Dong bisa dengan mudah menciumnya. Bagaimana Anda melakukannya? Zhou Xing merasa bahwa dia telah menderita pukulan besar. Setelah semua orang mendengar seruan Zhou Xing, mata mereka hampir jatuh. Saya pikir Li Dong hanya mengatakannya dengan santai, tetapi tidak menyangka bahwa dia benar. Semua orang memandang Li Dong seolah-olah mereka telah melihat hantu. Aku berkata, aku di sini untuk menghancurkan adegan itu, jika tidak lebih kuat, bukankah itu akan menjadi anti penyalahgunaanmu? Li Dongman menjawab dengan santai. Kemudian, dia mengambil 7 atau 8 jenis bahan obat, menghancurkannya dengan tidak tergesa-gesa, dan kemudian memformulasikan sup merah beracun. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk menggigit. Oke, milikku juga baik-baik saja. Petik 2. Kemudian, Li Dong menyerahkan mangkuk itu kepada Zhou Xing. Ayo. Zhou Xing menoleh dan mengangguk. Setelah kamu dan aku masing-masing selesai meminum racun kita sendiri, kita segera mulai menyiapkan penawarnya. Petik 2. Bisa. Petik 2. Li Dong tidak berbicara omong kosong. Dia mengambil semangkuk sup obat yang disiapkan oleh Zhou Xing dan meminumnya, dan segera bagian bawah sisa sup tertinggal. Zhou Xing tidak berbicara omong kosong, dan dia juga meminum racun yang telah disiapkan Li Dong sekaligus. Dalam tes ini, hati semua orang diperketat. Itu bukan obat Cina biasa, tapi racun yang membunuh orang. Ini seperti air minum. Terlalu menakutkan. Nama keluarga Li. Kamu menggunakan 3 jenis ramuan obat, yaitu kodok kering dan jiusan hui. Zhou Xing menyeka sudut mulutnya dan berkata sambil mencibir, patah hati menyerang jantung, katak mengikis tulang, dan jiusan hui akan meningkatkan aliran darah. Petik 2. Bab 1049. Kamu benar-benar kejam untuk memulai, langsung ke organ dalamku, tapi sayang sekali aku bisa menangani racun ini. Petik 2. Setelah berbicara, dia menahan rasa sakit di tubuhnya, mulai menyiapkan penawarnya, mengeluarkan semua jenis bahan obat dan mulai bermain trik. Biji bunga bakung dan teratai dapat menghilangkan toksisitas kodok kering, dan pipa ungu dapat menghilangkan toksisitas ulat, dilengkapi dengan tanaman merambat kotoran ayam, bailing dan. Sambil menyiapkan penawarnya, dia membacakan nama obatnya. Seolah-olah dia akan memukul arogansi Li Dong dengan keras dan membebani mentalnya. Namun, Li Dong mengabaikannya. Apalagi dia bahkan tidak mulai menyiapkan penawarnya, hanya duduk di kursi dan minum teh. Dia juga menuangkan air panas dari cangkir ke dalam mangkuk porselen sup hitam. Sepertinya dia tidak mengambil hati kompetisi ini sama sekali. Tuan Li, Anda dengan cepat mengkonfigurasi penawarnya. Petik 2. Melihat penampilan santai Li Dong, Tang Yu langsung cemas, dan dengan cepat membujuk, semakin lama kamu menunggu, semakin kuat racunnya. Petik 2. Bagi Tang Yu, tidak masalah jika dia kalah, yang terpenting adalah tubuh Li Dong. Dia hamil dengan jarum ajaib Tai, bahkan jika dia menyerah mendirikan lembaga pelatihan pengobatan Tiongkok, selama dia masih di sana, masih ada cara untuk meneruskan jarum ajaib Tai. Namun, jika sesuatu terjadi padanya, itu akan benar-benar berakhir. Ya, dokter jenius kecil, lakukan dengan cepat, sekarang bukan waktunya untuk berpura-pura kuat. Petik 2. Petugas polisi tua yang datang bersamanya juga buru-buru berbicara. Orang lain yang datang bersamanya juga tampak cemas, dan mereka membujuk Li Dong untuk segera menggunakan penawarnya, atau mengakui kekalahan. Dia pasti merasa tersesat, jadi dia tidak punya penawarnya. Petik 2.
Dokter wanita dari pusat medis Suanhu mencibir. Haha, nama keluarga Li, kamu tidak ingin melakukannya lagi. Ketika racun menyerang, kamu akan merasa sedih. Petik 2. Zhou Xing juga tersenyum dan berkata, ketika racunnya keluar, setiap tulang, setiap inci kulit, dan organ dalammu akan sama sakitnya seperti diiris oleh pisau. Petik 2. Saat itu, kamu pasti akan memuntahkan air mata dan hidungmu yang bercampur darah. Petik 2. Dia sangat bangga, karena dia penuh percaya diri dengan racunnya. Ya, wajah Li Dong tetap tenang, kalau begitu aku akan menunggu, dan menunggu untuk melihat seberapa buruk serangan beracunmu. Petik 2. Waktu berlalu, 3 menit. Wajah Zhou Xing dapat dilihat, dia sekarang secara paksa menahan rasa sakit dan terus menyebarkan penawarnya. Tapi Li Dong masih duduk di sana, tenang dan tenang. Tidak ada tanda-tanda keracunan sama sekali. Zhou Shao, apakah kamu berhati lembut dan jumlah racun yang dialokasikan terlalu kecil? Dokter wanita melihat bahwa Li Dong tidak ada hubungannya, dan dia tidak bisa menahan keraguan di dalam hatinya. Lagi pula, Li Dong tampaknya tidak diracuni sama sekali. Bab 1050. Jadi dia tidak bisa membantu tetapi berjalan dan menjilat sisa ampas obat di mangkuk yang telah disiapkan Zhou Xing. Namun, dalam waktu kurang dari 1 menit, dokter wanita itu tiba-tiba jatuh ke tanah, memegangi perutnya, wajahnya menjadi hitam dan hidung serta mulutnya berdarah. Ah, itu menyakitkanku sampai mati. Petik 2. Dokter wanita itu mulai berguling-guling di lantai, melolong. Rasa sakit yang menusuk membuat air mata dan hidungnya keluar, bercampur darah. Semua gejalanya persis seperti yang dikatakan Zhou Xing, bisa dilihat betapa mengerikannya racun dari ramuan ini. Dokter wanita hanya menjilatnya dan mati, tetapi Li Dong meminum semangkuk, tetap tidak terjadi apa-apa. Terlalu aneh. Adik perempuan, adik perempuan. Petik 2. Ketika dokter setengah baya dari pusat medis Suanhu melihat dokter muda itu, dia tiba-tiba berseru. Mereka bergegas menyelamatkan dokter wanita, dan butuh banyak kebingungan untuk menstabilkan racun. Zhou Xing hanya melirik dokter wanita, dan tidak peduli, dia belum mendetoksifikasi dirinya sendiri, di mana dia punya waktu untuk memperhatikannya. 10 menit kemudian, Zhou Xing membuat semangkuk obat penawar. Pada saat ini, wajahnya sudah hitam dan ungu, dan dia tampak mengerikan. Tanpa sadar, napasnya mulai menjadi tergesa-gesa, tapi dia masih menatap Li Dong dengan tatapan muram. Haha, bermarga Li, tunggu dan lihat, penawarku sudah siap, selama aku meminumnya, aku akan mendetoksifikasi. Petik 2. Kamu hanya menunggu untuk kalah. Begitu Zhou Xing selesai berbicara, dia membuang seteguk darah, menggoyangkan tangan dan kakinya, membuatnya sulit untuk mengendalikan dirinya. Setelah melihat ini, beberapa dokter dari pusat medis Suanhu bergegas, menunggunya, dan meminum obat penawar yang telah mereka siapkan. Namun, setelah meminum semangkuk besar penawar racun, Zhou Xing tidak menunjukkan perbaikan sama sekali, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Segera setelah itu, dia terengah-engah 2 kali, memuntahkan 2 suap darah berturut-turut. Situasinya terlihat sangat buruk. Melihat adegan ini, penonton terkejut. Para dokter di aula medis Suanhu bahkan lebih tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Zhou Xing, seorang dokter hantu muda dan luar biasa, tidak dapat menyembuhkan racun Li Dong. Wajah Li Dong tenang, dia menyesap tehnya dan menatap Zhou Xing, bagaimana, kamu mengaku kalah? Saya. Zhou Xingqiang menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Li Dong dengan tidak percaya. Ini tidak mungkin. Aku sudah mencoba bahan utama racun. Kenapa aku tidak bisa menghilangkan racunnya? Penangkalmu memang obat utama yang bisa menyembuhkanku. Petik 2. Li Dong tersenyum tipis, tapi kamu mengabaikannya, ada licorice di antara mereka. Petik 2. Kayu manis. Murid Zhou Xing sedikit berkontraksi, jika bukan karena Li Dong, dia akan benar-benar mengabaikannya.
Bab 1051. Licorice tidak akan bereaksi terhadap pipa ungu atau lili saja, tetapi ketika ketiganya ditambahkan bersama-sama, itu akan memiliki efek penetral. Petik 2. Li Dong memandang Zhou Xing dengan pandangan main-main. Setelah khasiat pipa ungu dan bunga bakung telah habis, bagaimana Anda bisa mengatasi racun yang disebabkan oleh katak dan kodok? Jadi kamu harus berhenti berjuang dan menyerah secepat mungkin. Begitulah adanya. Petik 2. Zhou Xing tiba-tiba menyadari hal ini, dengan penyesalan yang mendalam di wajahnya, mengapa dia tidak memikirkan pertanyaan sederhana seperti itu. Segera setelah itu, dia memikirkan sesuatu dan menatap Li Dong dengan kaget. Tidak, sudah lama sekali, mengapa kamu tidak diracuni? Li Dong sekarang terlihat sama seperti sebelumnya, tanpa tanda-tanda keracunan sama sekali. Anda tahu, Li Dong meminum racun lebih awal darinya. Selain itu, racun yang dikeluarkan Zhou Xing sangat beracun. Menurut alasannya, Li Dong seharusnya diracuni dan tidak sadarkan diri sekarang. Namun, dia tidak ada hubungannya. Jika Zhou Xing tidak melihat Li Dong meminum sup racun yang dia siapkan dengan matanya sendiri, dia akan meragukan apakah Li Dong telah menipu. Mendengar ini, semua orang mengingatnya, jadi semua orang menatap Li Dong dengan kaget. Ya, sudah begitu lama, bagaimana mungkin Li Dong tidak ada hubungannya? Anda tahu, dia belum membuat penawarnya sejak dia meminum racunnya. Li Dong menyesap tehnya lagi dan berkata ringan, aku sudah menyingkirkan racunmu. Petik 2. Omong kosong. Petik 2. Zhou Xing tidak percaya sama sekali, kamu bahkan tidak punya penawarnya, bagaimana kamu bisa mendetoksifikasi? Semua orang menatap Li Dong dengan tatapan kosong. Kapan dia melakukan detoksifikasi? Saya sudah menyatakan bahan-bahan obat Anda. Bukankah penawarnya hanya hitungan menit? Li Dong menunjuk sup beracun merah yang telah dia siapkan. Apakah kamu lupa? Sebelum meminum sup hitammu, aku terlebih dahulu mencicipi semangkuk sup merah buatanku ini. Mendengar ini, Zhou Xing ingat. Saat itu, Li Dong memang menyesap sup merah buatannya sendiri. Tapi apa gunanya? Melihat tatapan kosong Zhou Xing, Li Dong tersenyum. Ini sangat sederhana. Sebelum meminum sup beracunmu, aku mengambil sup merahku sendiri, biarkan diriku diracuni terlebih dahulu, lalu gunakan sup hitammu untuk mengatasinya. Petik 2. Dengan kata lain, ini disebut melawan racun dengan racun. Petik 2. Tidak mungkin. Zhou Xing terbatuk, seteguk darah menyembur keluar, dan tubuhnya gemetar dan hampir jatuh. Bab 1052. Kamu gagal mendetoksifikasi, dan aku aman dan sehat. Aku memenangkan ronde ini. Li Dong tersenyum tipis, dan kemudian dia menambahkan sedikit air hangat ke ampas obat sup hitam yang disiapkan oleh Nangongchun, mengaduknya, dan memberikannya kepadanya. Minumlah, obat sup kita adalah racun, tetapi satu sama lain adalah penawarnya. Petik 2. Bajingan, kamu membodohiku. Zhou Xing sangat marah, tidak percaya bahwa sup hitam adalah penawarnya. Li Dong tidak berbicara omong kosong. Dia mengambil mangkuk dan menuangkan semua sup hitam ke mulutnya. Zhou Xing batuk dengan keras. Lalu dia memuntahkan banyak sup, seluruh orang itu sangat tidak nyaman. Namun, wajahnya jelas membaik. Dalam waktu sekitar setengah menit, ekspresi Zhou Xing telah kembali normal, dan dia tidak lagi mabuk. Setelah melihat ini, dokter paruh baya buru-buru menambahkan sedikit air panas ke sisa sup terak, dan meminumnya ke dokter wanita yang pusing. Tak lama, dokter wanita itu juga batuk beberapa kali dan mereda. Benar saja, itu adalah penawarnya. Tang Yu dan yang lainnya tercengang, jika mereka tidak menyaksikan semua ini dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa doi masih bisa seperti ini. Terutama ketika Li Dong mendengar bahan obat Zhou Xing. Ketika dia menyiapkan racun, dia bisa mengubahnya menjadi penawar. Metode seperti itu benar-benar luar biasa.
Seberapa jauh waktu yang diperlukan untuk mempelajari komponen obat dari pengobatan Tiongkok untuk mencapai hal ini? Ini jelas merupakan ahli pengobatan Tiongkok yang sesungguhnya. Semua orang memandang Li Dong dengan kekaguman. Tuan Li, Anda menang, Anda menang. Tang Yu tampak gembira. Yang lain juga berteriak bersama, Dr. Li, Dr. Li. Kegembiraan semacam itu bahkan mengguncang lantai aula medis Xuanhu. Li Dong tersenyum tipis dan berkata kepada Tang Yu, karena kita telah menang, maka mari kita pergi ke klinik medis ini. Wajah Zhou Xing pucat. Dia tidak melupakan perjanjian taruhan tadi. Karena kalah, maka klinik medis ini akan kalah dari Li Dong. Klinik medis ini, yang terletak di daerah makmur seperti Kyoto, merupakan sumber uang yang sangat penting bagi para dokter hantu. Jika Anda kalah, itu akan sangat menyakitkan bagi dokter hantu. Namun, Zhou Xing adalah orang yang sombong. Di depan begitu banyak orang, dia tidak bisa mengingkari janjinya. Untuk sementara, ekspresinya sangat kusut. Hah, siapa yang memberimu keberanian untuk menerima klinik medis dokter hantu kami? Pada saat ini, sebuah suara datang dari pintu dengan dingin. Segera setelah itu, beberapa orang berjubah panjang masuk dari luar. Bab 1053. Berjalan di depan adalah seorang wanita menawan, berusia sekitar 40 tahun. Dia tinggi dan terlihat kuat, tapi dia tidak kekurangan feminitas. Gaunnya secara alami bukan jubah, tapi congsam. Seluruh orang itu penuh dengan feminitas dan sangat menawan. Di belakangnya ada 4 atau 5 pria dan wanita, semuanya mengenakan jubah panjang, tetapi semua orang tampak arogan, dan pada pandangan pertama, mereka adalah tuan yang ditahan sepanjang waktu. Beberapa dokter di aula medis Xuanhu melihat mereka, mata mereka berbinar. Mereka menyapa mereka satu demi satu, Sister Lan. Petik 2. Melihat wanita ini, wajah Zhou Xing juga menunjukkan sentuhan sosok, seolah-olah penampilannya bisa menjaga klinik medis dan ketenarannya. Singer, ada apa? Wanita itu masuk, tanpa melihat Li Dong, dan bertanya langsung pada Zhou Xing. Bu, ini dia. Dialah yang datang untuk menendang klinik, melawan para dokter dan racun bersamaku, dan sekarang kita akan mengambil klinik kita. Petik 2. Zhou Xing menggertakkan giginya, menunjuk Li Dong dan berteriak keras. Dia juga memaksaku untuk minum semangkuk racun. Untungnya, nasibku telah ditentukan. Kalau tidak, kamu tidak akan melihatku sekarang. Petik 2. Tidak mungkin. Para tetua dalam keluarga datang, jika dia tidak mengatakan itu, dia pasti akan menjadi orang yang tidak beruntung saat itu. Karena dia memprovokasi pertarungan narkoba itu sendiri, dia harus menjadikan dirinya korban. Jadi, dia menjadi hitam dan putih, bahkan jika dia dimarahi, bagaimana? Kerumunan penonton tiba-tiba gempar ketika mereka mendengar ini, mereka tidak berharap Zhou Xing begitu tak tahu malu. Tang Yu hendak berbicara, tetapi Li Dong melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Li Dong sudah menduga bahwa dengan kepribadian Zhou Xing, bahkan jika dia kalah, dia akan mundur. Sekarang dia melihat seseorang datang untuk mendukungnya, dia hanya melihat perubahannya. Karena mereka datang untuk menendang aula dan dokter hantu masih mengeluarkan orang tua mereka, mereka akan menginjak mereka bersama. Apa? Menendang aula, memerangi narkoba. Nangonglan menatap Li Dong dengan tangan di punggungnya, dan berteriak dengan benar. Itu hanya omong kosong. Sebagai seorang dokter, tidakkah kamu tahu bahwa keterampilan medis digunakan untuk menyelamatkan orang mati dan menyembuhkan yang terluka, bukan untuk memperebutkan kekuatan? Selain itu, tidak sebelumnya. Menendang Jim adalah melanggar hukum. Memerangi narkoba bahkan lebih merupakan kejahatan. Petik 2. Anak muda, dari klinik medis mana Anda berasal? Saya ingin menghukum Anda dan mencabut lisensi medis Anda. Petik 2. Kamu sangat impulsif dan sembrono, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi dokter. Jika kamu tidak memberimu pelajaran hari ini, kamu akan mengajar pasien besok. Petik 2.
Pernyataan ini terdengar seperti bukan apa-apa. Pertama-tama, dia berdiri di atas landasan moral yang tinggi untuk mengkritik Li Dong. Dia adalah penatua Li Dong, penatua, dan Li Dong seusia dengan Zhou Xing dan merupakan junior. Dan kali ini melawan obat dan narkoba memang tidak diperbolehkan dalam undang-undang. Bab 1054. Nangonglan tidak menyebutkan kehilangan Zhou Xing kepada dokter. Serang Li Dong langsung dari titik ini, sehingga alasannya ada di pihaknya. Adapun taruhan antara Li Dong dan Zhou Xing. Maaf, ini ilegal, jadi saya tidak akan menghitungnya. Tidak hanya itu, dia harus meminta pertanggungjawaban pemuda ini. Mendengar kata-kata Nangonglan, dokter wanita di Suanho Medical Hall buru-buru berkata, "Mereka semua berasal dari aula Dokter Jenius. Aku kenal orang ini. Dia adalah cucu Tang Liren. Mereka datang untuk memprovokasi dia atas inisiatifnya sendiri." Petik 2. Periksa untukku. Nangonglan menoleh dan berbicara dengan seorang pria muda di belakangnya. Sikapnya penuh keagungan, dia terlihat seperti seorang ratu. Beberapa sahabat mengeluarkan ponsel mereka, siap menelepon seseorang untuk menegakkan hukum. Li Dong tersenyum tipis. "Mengapa Anda ingin berjudi untuk tidak mengaku kalah? Apakah kamu tidak akan mengakui kekalahan?" Sikap tenang Li Dong merangsang Nangonglan. Dia merasa bahwa otoritas telah sangat ditantang, jadi dia tersenyum dingin dan menatap langsung ke arah Li Dong. "Kamu dicurigai melanggar hukum, dari mana datangnya keberanian untuk mengatakan ini? Juga, siapapun yang kalah dan siapa yang menang tidak akan dihitung jika Anda mengatakannya, atau jika mereka mengatakannya, hanya jika saya mengatakannya." Petik 2. Nangonglan mengangkat kepalanya dengan bangga, jelas berusaha menekan Li Dong. Li Dong dengan tenang berkata, "Ini tidak tahu malu. Apakah Anda dokter hantu tidak takut ditusuk di tulang punggung? Kalau begitu, kamu mencoba menusukku. Lihat apakah aku akan membunuhnya." Nangonglan mencibir, ekspresinya penuh dengan penghinaan. "Saya tidak tahu dari mana hijau tertegun itu berasal, jadi dia berani bermain menyamping di depannya, yang sangat konyol." Kerumunan di sekitarnya, dikejutkan oleh senyum dinginnya, semua berhenti berbicara dan mundur. "Sepertinya kamu akan menggertak orang lain." Li Dong tersenyum. Bab 1055. Kata-katanya tidak hanya membuat Nangonglan kesal, tetapi juga membuatnya tertawa. "Aku baru saja menggertak orang lain, bagaimana? Nak, izinkan saya memberitahu Anda tidak dapat menerima aula medis dari dokter hantu saya hari ini. Tidak hanya itu, tetapi sertifikat medis Anda juga akan dicabut." Petik 2. Tidak yakin. Apakah Anda memindahkan saya? Dia memandang Li Dong dengan jijik. "Sepertinya statusmu sangat kuat." Li Dong bertanya sambil tersenyum. "Umumnya, Direktur Divisi 18 Kementerian Kesehatan." Petik 2. Nangonglan mencibir, "Meskipun itu bukan pejabat tinggi, itu lebih dari cukup untuk berurusan denganmu." Petik 2. Benarkah? Bukankah kamu masih menelepon seseorang? Sebut saja, aku ingin melihat siapa yang bisa kamu telepon. Li Dong tersenyum. "Sesuai keinginan kamu." Petik 2. Nangonglan mengangguk, mengambil telepon langsung dari pemuda di belakangnya, dan memutar nomor. Dia mengucapkan beberapa patah kata singkat dan menutup telepon. Kemudian, dia memandang Li Dong dan mencibir, "Kenapa kamu tidak menelepon seseorang? Jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan. Cepat panggil orang tua di keluargamu, kalau tidak, kamu hanya bisa masuk penjara." "Aku bertemu mereka." Petik 2. Telepon seseorang, oke. Petik 2. Li Dong berpikir sejenak, mengangguk, lalu dia mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Panggilan itu terhubung dengan cepat. "Dokter Li." Di seberang sana, ada suara terkejut. "Halo, Sekretaris Du." Petik 2. "Haha, itu benar-benar mengejutkan saya. Saya tidak berharap Anda mengambil inisiatif untuk menelepon saya. Apakah Anda memerlukan bantuan saya ketika Anda menemukan sesuatu?" Sekretaris Du tersenyum.
Untuk Li Dong, dia tidak berani mengabaikan. Bahkan Menteri Liang sangat menghargainya, dan beban kebangkitan pengobatan Tiongkok di masa depan tidak akan tiba-tiba jatuh pada Li Dong. Ini adalah harapan seluruh bangsa China. Apakah ada hal kecil, mengapa kamu tidak datang? Li Dong tersenyum. Oke, di mana itu? Apakah kamu tahu aula medis Xuanhu? Kau di sana. Petik 2. Baik. Petik 2. Bab 1056. Oke, kalau begitu aku akan lulus sekarang. Ketika Li Dong menutup telepon, Nangonglan sedikit mengernyit. Karena ketika dia mendengar panggilan Li Dong, dia memanggil sekretaris pihak lain Du. Dia sangat akrab dengan judul ini. Karena sekretaris Menteri Kesehatan mereka adalah sekretaris Du. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, bagaimana pemuda ini bisa mengetahui keberadaan sekretaris Du? Potong, berpura-pura bodoh, aku ingin melihat siapa yang kamu panggil. Petik 2. Waktu berlalu. Sekitar 10 menit, terdengar suara mobil berhenti di luar, kemudian pintu mobil terbuka dan beberapa orang masuk. Kepalanya adalah seorang pria paruh-baya dengan perut besar, diikuti oleh beberapa pria berusia 20-an dan 30-an. Begitu orang-orang ini masuk, semua orang segera merasakan keagungan yang kuat. Terutama pria paruh-baya dengan perut besar, tidak menyeringai, dan bahkan lebih agung, sekilas dia adalah pejabat tinggi. Juju Yang, kamu di sini. Petik 2. Nangonglan tersenyum dan menyapanya. Xiaolan, ada apa? Apakah kamu tidak tahu aku sibuk? Direktur yang melihat sekeliling, melihat ke atas, dan bertanya dengan suara yang dalam. Apakah seperti itu? Saat ini, Nangonglan menceritakan apa yang dia ketahui. Setelah mendengarkannya, mata direktur yang tenggelam, dia memandang Li Dong dan berkata dengan keras, apakah Anda di sini melawan dokter dan obat-obatan secara ilegal? Ini aku. Li Dong mengangguk. Bajingan. Wajah direktur yang tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, Anda telah melanggar hukum, siapa nama Anda? Rumah sakit mana Anda bekerja? Saya ingin mencabut sertifikat medis Anda, dan saya akan menuntut Anda dan mengirim Anda ke penjara. Petik 2. Membuatku takut. Li Dong berkata dengan ringan, berani bertanya siapa identitasmu? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengatakan hal seperti itu? Menakutkanmu. Anak muda, kamu tidak tahu betapa hebatnya langit. Petik 2. Bab 1057. Direktur yang tertawa, tidak apa-apa untuk memberi tahu Anda. Saya Yang Yaodong. Saya adalah Direktur Biro Distrik Kementerian Kesehatan Utara. Saya mengelola semua rumah sakit di Distrik Utara. Apakah Anda pikir saya memenuhi syarat? Oh, Direktur Departemen Kesehatan sangat berkuasa. Petik 2. Li Dong tersenyum sedikit, bahkan jika Anda seorang pejabat, Anda dapat mengancam saya dengan mengatakan hal-hal seperti itu tanpa pandang bulu. Siapa yang memberi Anda hak? Bukankah Anda harus menyelidiki masalah ini terlebih dahulu sebelum mengatakannya? Apa yang saya katakan adalah apa yang saya katakan. Petik 2. Yang Yaodong menatap Li Dong dan berkata dengan dingin, kamu, seorang dokter kecil, berani menanyaiku. Benarkah? Tanya ada apa denganmu? Pada saat ini, suara agung datang dari belakang dengan cara yang suram. Siapa yang berani mengatakan ini? Ekspresi Nangonglan berubah, dan dia berteriak. Saya, Du Fei, punya komentar. Setelah mendengar kata-kata ini, Nangonglan dan yang lainnya tanpa sadar menoleh. Saya melihat bahwa beberapa orang berjalan dikelilingi oleh sosok. Pemimpinnya juga orang paruh-baya, tetapi orang paruh-baya ini sangat tinggi dan lurus, dan dia memakai kacamata dan terlihat sangat lembut. Du Fei, Sekretaris Menteri Liang, melihatnya, Nangonglan pertama kali terpana, dan kemudian hampir mati ketakutan. Yang Yaodong itu, hal yang sama juga benar, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dia dengan cepat menyapanya. Du, bajingan. Du Fei menatapnya dengan dingin, berlututlah. Hah. Yang Yaodong gemetar di dalam hatinya, mengetahui bahwa dia dalam masalah kali ini,
dan dia berlutut dengan cepat, terlepas dari pandangan semua orang. Beberapa orang yang datang bersamanya juga berlutut, dan tidak berani bernapas. Di antara mereka tentu saja Nangonglan. Bahkan Yang Yaodong berlutut. Dia mengertakkan gigi dan hanya bisa berlutut di samping Yang Yaodong. Dan kamu, Nangonglan, kan? Aku ingat kamu, seorang kepala suku kecil, sangat kuat. Du Fei menatap langsung ke Nangonglan dan kemudian ke Yang Yaodong, dengan dingin berkata, sebagai pejabat Kementerian Kesehatan, Anda tidak hanya gagal menegakkan hukum secara tidak memihak, tetapi Anda masih menggertak orang-orang di depan umum. Seperti inikah penampilanmu sebagai pejabat orang tua? Inikah sikapmu melayani rakyat? Apakah Anda tahu seberapa besar tindakan Anda akan mendinginkan hati para dokter dan pasien? Bab 1058 mendengar kata-katanya, Yang Yaodong dan Nangonglan menundukkan kepala dan tidak berani membantahnya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Sekretaris Du akan datang ke sini. Menghadapi Sekretaris Du di level mereka seperti semut menghadapi gajah. Ini sama sekali bukan level. Bahkan jika Sekretaris Du mengatakan sepatah kata pun, Nangonglan akan dihapus. Belum lagi Nangonglan, bahkan Yang Yaodong, yang merupakan sutradara, harus dicopot. Meskipun Sekretaris Du hanya Sekretaris Menteri Liang, apa yang dia katakan, kecuali beberapa orang yang berani membantah, tidak ada di Biro Kesehatan. Kalian semua berlutut untukku, kapan kamu mengetahuinya, dan kapan kamu akan bangun? Petik 2. Mendengar ini, wajah cantik Nangonglan panas, tetapi dia tidak berani membantah sepatah kata pun. Bahkan jika dia memiliki status tinggi di dokter hantu, tetapi itu tidak berguna, dia hanya bisa berlutut dengan patuh. Karena tidak peduli seberapa kuat dokter hantu itu tidak dapat dibandingkan dengan Kementerian Kesehatan. Dia tidak berani menyinggung Sekretaris Du sama sekali. Selama Sekretaris Du mengucapkan sepatah kata pun, dia akan berlutut bahkan jika dia adalah dokter hantu. Sekretaris Du mengabaikan mereka dan langsung menemui Li Dong. Matanya yang sangat tajam barusan tiba-tiba melunak. Dokter Li, saya benar-benar minta maaf, saya tidak disiplin ketat, yang membuat Anda kesulitan. Petik 2. Li Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sama-sama. Seperti kata pepatah, ada bajingan ketika kolamnya dalam, dan ada cabang mati ketika pohonnya besar. Adalah normal bagi Kementerian Kesehatan untuk memiliki beberapa sampah, tapi aku akan menyusahkanmu untuk melakukan perjalanan ini secara khusus. Petik 2. Bukan masalah besar. Petik 2. Sekretaris Du tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia tahu betul bahwa pencapaian Li Dong di masa depan benar-benar tidak terbatas, dan Sekretaris Du sangat senang memiliki hubungan yang baik dengannya. Melihat bahwa Li Dong dapat berbicara dengan Du Fei dengan begitu damai, Nangonglan dan yang lainnya tidak dapat menahan perasaan sedikit putus asa. Ketika mereka berpikir untuk menantang Li Dong barusan, usus mereka akan menyesalinya. Para dokter wanita juga tampak kesurupan. Mereka tidak menyangka pemuda ini terlibat dalam Sekretaris Du Kementerian Kesehatan. Bagaimanapun, terima kasih. Petik 2. Haha, kita bukan orang luar lagi. Ada begitu banyak tempat yang harus dihadapi di masa depan, jadi kita tidak akan begitu terasing di masa depan. Petik 2. Du Fei menepuk pundak Li Dong, jangan panggil aku Sekretaris Du lagi. Berapa umurmu? Jika kamu tidak keberatan, panggil aku Kakak Du, bagaimana kalau aku memanggilmu Kakak Li? Oke, aku akan menelepon Kakak Du mulai sekarang. Li Dong tersenyum. Karakter Du Fei ini cukup lugas, dan Li Dong memiliki kesan yang sangat baik padanya. Du Fei sangat senang. Dia menepuk lengan Li Dong dan hendak berbicara. Pada saat ini, ponselnya berdering, dan dia mengeluarkannya untuk melihat bahwa itu adalah pesan teks. Dia melihatnya, dan kemudian berbisik kepada Li Dong. Saudara Li, saya punya sesuatu untuk meminta bantuan Anda. Bab 1059. Kakak Du, tolong katakan. Li Dong mengangguk.
Li Dong juga sangat senang jika pihak lain datang untuk mendukungnya dan dapat membantunya kembali. Apakah kamu punya waktu akhir pekan ini? Du Fei berbisik, saya ingin mengundang Anda untuk melihat ayah saya. Ayahku sedang tidak enak badan. Li Dong bertanya. Ya, yang lama itu sakit. Petik 2. Du Fei menghela nafas, dia adalah anggota dari generasi revolusioner lama. Dia berada di medan perang saat itu, dan dia ditembak di perutnya, meninggalkan beberapa akar penyakit. Dalam beberapa tahun terakhir, masalah lamanya telah terjadi dan dia tidak bisa makan dan tidur nyenyak. Petik 2. Saya telah mencari banyak dokter selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak berpengaruh. Saya tidak ingin meminta Anda untuk membantu saya. Baris. Petik 2. Li Dong setuju tanpa ragu-ragu, kamu telah membuat pengaturan untuk akhir pekan, dan kamu bisa meneleponku. Aku akan datang dan melihat waktu itu. Petik 2. Bagus, bagus, terima kasih banyak. Du Fei tampak bersyukur. Tidak ada keraguan bahwa keterampilan medis Li Dong sangat kejam. Anda tahu, bahkan Presiden Ma dan Tang Liren, dua dokter tua Tiongkok, mengakui bahwa keterampilan medis mereka lebih rendah daripada Li Dong. Dia pasti bisa memperbaiki situasi. Sebagai seorang anak, yang paling ingin saya lihat adalah kesehatan orang tua dan anak-anak. Du Fei datang dengan cepat dan kembali dengan cepat. Setelah tinggal selama lebih dari 10 menit, ia kembali ke Kementerian Kesehatan untuk bekerja. Dia adalah sekretaris Menteri Liang, dan dia sangat sibuk dengan pekerjaan setiap hari, kali ini sangat jarang meluangkan waktu untuk mendukung Li Dong. Namun, penampilannya benar-benar menyelesaikan hasil dari pertempuran ini. Tentu saja, kejadian ini secara alami membuat khawatir manajemen senior Dokter Hantu. Hanya beberapa menit setelah Du Fei pergi, para dokter hantu tiba. Pemimpinnya secara mengejutkan adalah Zhou Hua yang pernah bertemu Li Dong sebelumnya. Dalam perjalanan ke sini, Zhou Hua sudah tahu apa yang terjadi, dan ekspresinya sangat suram saat ini. Paman kedua, melihat kedatangan Zhou Hua, Zhou Xing tiba-tiba seperti melihat seorang penyelamat. Hal yang sama berlaku untuk Nangonglan. Dalam hal ini, Nangong awalnya ingin menggunakan kekuatan resmi untuk menekan Li Dong. Menurutnya, untuk menyelesaikan dokter kecil ini, tidak mungkin untuk melakukannya dengan benar. Akibatnya, semua orang tidak menyangka bahwa Li Dong akan mengenal sekretaris Du dari Kementerian Kesehatan. Sekarang Nangonglan tidak hanya tidak dapat menekan Li Dong, sebaliknya, dia tidak akan dapat melindungi dirinya sendiri, dan ada risiko diberhentikan. Tanpa kekuatan resmi, hanya manajemen senior dokter hantu yang dapat menyelesaikan masalah ini. Pelacur yang tidak kompeten. Petik 2. Bab 1060. Begitu Zhou Hua masuk, dia mengamati penonton, menyaksikan ekspresi kebencian Zhou Xing terhadap besi dan baja. Kemudian dia memelototi Nangonglan lagi, dan kamu, Singer melakukan kesalahan, dan kamu tidak ingin menyelesaikannya, tetapi kamu mengikuti kebodohan. Menghadapi teguran Zhou Hua, Nangonglan tidak bisa membantah, jadi dia harus menundukkan kepalanya. Tuan Li, kita bertemu lagi. Petik 2. Tatapan Zhou Hua akhirnya jatuh pada Li Dong. Ya, kita bertemu lagi. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, saya belum melihatnya selama beberapa hari, Tuan Zhou masih memiliki gaya yang sama. Petik 2. Zhou Hua banyak mendengarkan adegan ini, dia menggelengkan kepalanya, menatap langsung ke Li Dong, langsung ke intinya. Aku sudah mengerti apa yang terjadi kali ini. Dokter hantu kami tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Dengan cara ini, menurut hasil pertempuran antara kamu dan Zhou Xing, aula medis ini akan menjadi milikmu mulai hari ini. Petik 2. Tapi apa? Li Dong bertanya. Aku punya satu syarat. Zhou Hua berkata dengan sungguh-sungguh. Kondisi. Li Dong tersenyum dan berkata, kamu sepertinya salah, kan? Aku memenangkan klinik medis ini dengan jujur. Apakah kamu ingin aku menyetujui persyaratanmu?
Zhou Hua tidak mendengar kata-kata kasar seperti itu. Dia menatap Li Dong, kondisiku sangat sederhana. Setelah 10 hari, dokter hantu kami akan bertarung denganmu lagi. Petik 2. Kali ini, kami menantang keterampilan medis Anda. Jika Anda kalah, maka menyerahlah untuk mendirikan lembaga pelatihan pengobatan Tiongkok, dan sejak saat itu, ikuti perintah dari dokter hantu kami. Petik 2. Lalu bagaimana jika aku menang? Li Dong tersenyum. Jika kamu menang, dokter hantu kami juga akan menghentikan pendirian lembaga pelatihan, dan juga akan mengikuti instruksimu. Petik 2. Zhou Hua berkata dengan dingin. Mendengar ini, Li Dong mengangguk tanpa ragu. Oke, aku berjanji. Hanya bercanda, taruhan yang sangat besar, Li Dong tentu saja tidak akan melepaskannya. Belum lagi hal-hal lain, hanya saja para dokter hantu mendengarkan pengiriman mereka sendiri, yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apapun. Li Dong ingin mempromosikan pengobatan Tiongkok, mengandalkan kekuatannya sendiri, itu sangat sulit. Dia mendirikan lembaga pelatihan pengobatan Tiongkok untuk membuat keterampilan pengobatan Tiongkok domestik lebih kuat, tetapi ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan dalam waktu singkat, akan membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan hasil. Namun, jika ada sekte yang telah berlangsung selama ribuan tahun, seperti sekolah dokter hantu, bergabung dan mematuhi perintahnya sendiri, maka apa yang ingin dilakukan Li Dong akan lebih mudah. Wajah Tang Yu tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata Li Dong. Dia dengan lembut menarik lengan baju Li Dong, mencoba untuk mencegahnya. Tapi Li Dong hanya tersenyum dan melihat ke belakang dengan lega. Kalau begitu, kami akan menemuimu dalam 10 hari. Petik 2. Setelah Zhou Hua selesai berbicara, dia membawa orang pergi. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.